Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, dengarkan dulu namanya ya, Ibu absen. Sinta, hadir Bu. Fani, hadir Bu. Yuran, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya adik-adik. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, di sini sudah ada yang kenal dengan Ibu? Ya, kalau belum ada yang kenal, jadi Ibu perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu di sini adalah Nisra, biasa dipanggil Eva. Nah, sekarang giliran adik-adik yang perkenalkan diri, karena Ibu di sini belum kenal kalian juga. Nah, oke, dimulai dari sebelah kanan. Siapa namanya yang di sebelah kanan itu? Sinta. Oke, di sampingnya Sinta namanya siapa? Nah, selanjutnya di sampingnya Sinta namanya siapa? Fani. Oke, di sampingnya Fani namanya siapa? Yuran. Oke, ternyata Yuran ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Pancasila ya. Nah, semuanya sekarang berdiri. Oke. Nah, di sini kalau Ibu mulai lagunya berarti kita mulai menyanyi. Oke? Oke. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali ya adik-adik. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa pimpin doanya? Tidak ada ya? Ya udah, kalau begitu Ibu saja yang pimpin doanya. Nah, kalian dibikin seperti ini. Sebelum kita lanjut memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, adapun tujuan kita mempelajarinya yaitu agar kita tahu kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua, agar kita tahu faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Kemudian yang ketiga, agar kita tahu kepercayaan apa saja yang ada pada saat itu. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut di materi kita hari ini ya. Oke. Nah, adik-adik siapkan buku dan alatnya di atas meja. Kita mulai pembelajaran ya. Oke. Nah, jadi pada awalnya masyarakat Kota Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yang bernama Siti Hawa dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang membawakan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai saat ini masih terpelihara seperti makam Ka'bah Nabi Ibrahim dan peristiwa kurban. Nah, setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Kota Mekah mulai menyembah selain Allah. Proses terjadinya perpindahan kepercayaan ini dimulai dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah, melakukan perjalanan ke kota Syam atau Syiah. Dia melihat masyarakat kota Syam melakukan penyembahan terhadap berhala. Dia kemudian tertarik dengan yang dilakukan oleh masyarakat kota Syam, yakni menyembah berhala. Nah, kemudian dia mempelajarinya dan mempraktekannya di kota Mekah, dan dia juga mengajarkannya kepada masyarakat kota Mekah, sehingga masyarakat kota Mekah meyakini bahwa dengan menyembah berhala ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, sejak itulah masyarakat kota Mekah mulai membuat berhala hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan untuk mengelilingi Ka'bah.
Dan mulailah masuk kepercayaan baru ke masyarakat kota Mekah. Dan kota Mekah merupakan pusat penyembahan berhala. Nah, masa itu disebut sebagai masa kejahilian. Bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, akan tetapi mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yaitu yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu ingin bersama mereka, terutama di saat mereka sedang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kecenderungan yang kuat yang mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah, yaitu nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga yaitu rasa takut yang kuat dalam menghadapi bencana alam, sehingga mendorong mereka untuk mencari kekuatan selain Tuhan. Nah, pada saat itu juga ada juga kepercayaan yang muncul, yaitu kepercayaan tentang malaikat, dan kedua kepercayaan kepada ruh, dan ketiga kepercayaan kepada jin, dan yang keempat kepercayaan kepada setan. Baik adik-adik, itulah materi kita hari ini. Ada yang kurang jelas? Ada yang masih kurang paham dengan materi kita hari ini? Ibu persilakan kepada adik-adik untuk bertanya jika ada yang masih kurang paham dengan materi kita ya. Oke. Nah, ada yang masih kurang paham? Simpan ya. Nah, adik-adik, ada yang masih kurang paham di materi kita hari ini? Ibu beri kalian 5 menit ya jika ada yang mau bertanya. Nah, jika sudah sampai 5 menit belum ada juga yang bertanya, berarti ibu anggap kalian sudah mengerti ya. Oke. Kita tunggu sampai 5 menit ya. Adik-adik, jika tidak ada yang bertanya, jadi ibu yang akan bertanya. Nah, ada yang masih ingat siapa namanya anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Benar ya, nama anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ismail, dan ibu Nabi Ismail ini bernama Siti Hawa. Nah, oke, sekarang ibu simpulkan materi kita hari ini. Jadi, masyarakat kota Mekah ini awalnya adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya, yakni Siti Hawa, dan anaknya yaitu Nabi Ismail, yang membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan yang sampai saat ini masih terpelihara, seperti makam Ka'bah Nabi Ibrahim serta peristiwa kurban ya. Oke. Nah, namun setelah Nabi Ismail ini wafat, masyarakat mulai berpindah kepercayaan selain Allah. Nah, proses perpindahan kepercayaan ini dimulai dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah, melakukan perjalanan ke kota Syam atau Syria. Dia melihat masyarakat kota Syam menyembah berhala. Dia tertarik dan mempelajarinya. Nah, setelah itu dia mempraktekannya di kota Mekah dan mengajarkannya kepada masyarakat kota Mekah, sehingga masyarakat kota Mekah percaya dengan menyembah berhala ini merupakan perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jadi itu ya penyebab kenapa mereka menyembah berhala. Nah, adik-adik, pentingnya bagi kita untuk mempelajari ini karena ini adalah sejarah kebudayaan kota Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, adik-adik, itulah materi kita hari ini. Ibu minta materi hari ini dipelajari kembali di rumah ya, karena pada pertemuan minggu depan ibu akan tanyakan lagi ya. Oke. Nah, ibu ucapkan terima kasih atas keikutsertaan adik-adik dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang karena mengingat jam juga sudah lewat ya jam kita, jadi ada yang bisa pimpin doanya sekarang? Nah, kalau tidak ibu saja ya yang pimpin doanya. Nah, tangannya seperti ini ya, kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.